Assalamualaikum. Hai semuanya, saya Jila Rizka Silvianti dari Prodi Keperawatan. Hari ini saya akan membahas tentang trisomi. Bagi kalian yang ingin tahu trisomi, mari simak video berikut ini. Kelainan trisomi adalah kelainan yang terjadi pada kromosom. Normalnya, sel dalam tubuh terdapat kromosom 23 pasang atau 46 buah. Pada kelainan trisomi terjadi penambahan jumlah kromosom, sehingga yang tadinya 46 buah menjadi 47 buah. Di dalam kromosom terdapat gen, sehingga kromosom berfungsi membawa informasi genetika dan menentukan sifat individu. Sehingga jika terjadi kelainan pada kromosom akan berbahaya karena bisa mempengaruhi kondisi fisik dan perkembangan seseorang. Kelainan trisomi ada beberapa macam, yaitu trisomi 21 atau Down syndrome, trisomi 13 atau sindrom Patau, trisomi 18 Edwards syndrome, trisomi XXY Klinefelter syndrome. Saya akan membahas satu jenis trisomi, yaitu trisomi 13 atau sindrom Patau. Adalah kelainan genetik yang terjadi pada bayi karena memiliki tambahan kromosom ke-13. Dalam kondisi normal, bayi memiliki 23 kromosom, di mana masing-masing kromosom memiliki 2 alel atau salinan. Namun, dalam trisomi 13, kromosom ke-13 memiliki ekstrak salinan, sehingga yang terjadi yang tadinya cuma 2 menjadi 3. Hal ini terjadi karena pembelahan sel pada saat reproduksi tidak terjadi secara normal. Hasil bayi yang lahir dengan sindrom Patau hanya 1:16.000. Trisomi 13 dapat menyebabkan gangguan serius dan kecacatan pada bayi. Bayi dapat menderita penyakit jantung yang serius atau HPE, holoprosencephaly, di mana otak yang terbagi menjadi 2 bagian dan masih banyak lagi. Gejala lainnya seperti mikropalmia, yaitu ukuran 1 atau 2 mata lebih kecil. Yang kedua, bibir sumbing. Ketiga, jumlah jari tangan atau jari kaki berlebih atau yang biasa disebut dengan polydactyly. Yang keempat, berkurangnya jarak antara kedua mata yang biasa disebut dengan hypothyroidism. Yang kelima, kelainan perkembangan saluran hidung. Yang keenam, kelainan bentuk telinga. Dan yang terakhir, kepala kecil atau mikrokapali. Dengan banyaknya masalah, bayi dengan trisomi 13 tidak dapat bertahan hidup lebih lama. Bayi yang terhitung lebih lama pun biasanya terdapat komplikasi-komplikasi yang serius seperti gangguan pernafasan, gangguan pendengaran, tekanan darah yang tinggi, pertumbuhan lamban, kejang-kejang, dan kesulitan untuk mencerna makanan. Trisomi sendiri bisa diketahui ketika bayi masih dalam kandungan, biasanya dengan cara mengambil share-free DNA pada sampel darah ibu. Trisomi sendiri tidak ada obatnya, namun bisa dilakukan dengan cara terapi atau operasi. Sekian pembahasan saya mengenai trisomi. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalam. Terima kasih telah melihat penjelasan saya mengenai trisomi. Semua saya dapat dari berbagai jurnal dan sumber-sumber lain. Membahas hasil penelitian di jurnal yang saya baca, pada bagian abstrak membahas tentang kelainan kromosom dengan penelitian ilmuwan. Namun di bagian abstrak ini tidak terlalu penting dari materi yang ingin saya dapatkan. Pada bagian isi lengkap dengan dibahasnya jenis-jenis trisomi atau kelainan. Namun bagian yang dapat saya ambil dari makalah ini hanya dapat pada bagian isi yang membahas tentang jenis kelainan pada kromosom. Karena sebagian besar makalah ini membahas tentang analisa trisomi atau kelainan kromosom. Karena saya kurang puas, saya mencari dari sumber-sumber lain tentang pengertian trisomi. Saya dapat di link sini yang isinya dapat saya tangkap, dan namun ada kekurangan dari segi gambar masih sedikit. Terima kasih. Penjelasan dan kritik saya hanya untuk memenuhi tugas semata. Tidak ada unsur apapun yang menjatuhkan pihak lain. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.